Ida dan Janet mengikuti pendaftaran untuk memperoleh beasiswa berprestasi. Diketahui bahwa peluang Ida memperoleh beasiswa tersebut adalah 0,62, sedangkan peluang Janet adalah 0,55. Tentukanlah peluang keduanya untuk memperoleh beasiswa tersebut. Selain itu, tentukan juga peluang Ida memperoleh beasiswa, sedangkan Janet tidak memperoleh beasiswa tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari peluang kejadian majemuk dari dua kejadian yang saling bebas. Mari kita simak penjelasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Peluang kejadian majemuk dua kejadian saling bebas. Pada permasalahan tersebut, kita diminta untuk menentukan peluang Ida dan Janet dalam memperoleh beasiswa serta peluang Ida memperoleh beasiswa, sedangkan Janet tidak memperoleh beasiswa. Peluang Ida memperoleh beasiswa, sedangkan Janet tidak memperoleh beasiswa, dapat kita artikan sebagai peluang dari Ida memperoleh beasiswa dan Janet tidak memperoleh beasiswa. Dapat diperhatikan bahwa dari dua peluang yang akan kita tentukan tersebut, kita akan mencari peluang dari dua kejadian. Pada penentuan peluang Ida dan Janet memperoleh beasiswa, terdapat dua kejadian yang muncul dalam satu waktu atau muncul bersamaan, yaitu kejadian pertama saat Ida memperoleh beasiswa dan kejadian kedua saat Janet memperoleh beasiswa. Sementara itu, pada penentuan peluang Ida memperoleh beasiswa dan Janet tidak memperoleh beasiswa, terdapat dua kejadian yang muncul dalam satu waktu, yaitu kejadian pertama saat Ida memperoleh beasiswa dan kejadian kedua saat Janet tidak memperoleh beasiswa. Dengan demikian, kita diminta untuk menentukan peluang dari dua kejadian yang muncul dalam satu waktu atau muncul bersamaan sehingga permasalahan ini merupakan peluang kejadian majemuk. Pada pembelajaran sebelumnya, telah dibahas bahwa dalam menentukan peluang, apabila percobaan atau kejadian tidak dilakukan dalam satu kali waktu, bisa 2, 3, atau banyak kali, kejadian itu disebut sebagai kejadian majemuk. Sementara itu, peluang dari percobaan yang dilakukan dalam satu kali waktu disebut sebagai peluang kejadian tunggal. Peluang dari dua kejadian majemuk dibedakan menjadi dua kategori, yaitu peluang gabungan dan peluang irisan. Peluang gabungan terdiri atas peluang dua kejadian saling lepas dan peluang dua kejadian tidak saling lepas. Peluang irisan terdiri atas peluang dua kejadian saling bebas dan peluang dua kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas dua kategori peluang gabungan, yaitu peluang dua kejadian saling lepas dan peluang dua kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian gabungan, baik saling lepas maupun tidak saling lepas, dapat diidentifikasi dengan kata atau pada kejadian majemuk. Misalnya, peluang terambilnya kelereng pertama berwarna merah atau kelereng kedua berwarna hitam. Selanjutnya, bagaimana dengan kata dan seperti pada kejadian majemuk saat Ida memperoleh beasiswa dan Janet tidak memperoleh beasiswa? Kata dan mengindikasikan sebuah peluang irisan. Peluang irisan yang diperoleh bisa berarti sebagai peluang dua kejadian saling bebas atau sebagai peluang dua kejadian bersyarat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan fokus membahas kejadian saling bebas. Sementara itu, kejadian bersyarat akan dibahas pada pembelajaran selanjutnya. Mari kita simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Untuk memudahkan penyebutan dua kejadian pada pembahasan ini, kita sebut dua kejadian itu sebagai kejadian A dan kejadian B. Peluang dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak memengaruhi munculnya kejadian B dan kejadian B tidak memengaruhi kejadian A. Jika kejadian A dan kejadian B adalah kejadian saling bebas, peluang munculnya kejadian A dan kejadian B dapat kita rumuskan sebagai berikut. Peluang irisan A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Keterangan,
Peluang irisan A dan B sama dengan peluang terjadinya kejadian A dan kejadian B. Peluang A sama dengan peluang terjadinya kejadian A. Peluang B sama dengan peluang terjadinya kejadian B. Ada kemungkinan ruang sampel kejadian A dan ruang sampel kejadian B berbeda. Agar kalian dapat memahaminya, perhatikan contoh mengenai dua kejadian yang saling bebas berikut ini. Contoh 1. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya angka 3 pada dadu pertama dan munculnya kelipatan 2 pada dadu kedua. Penyelesaian. Walaupun terlihat seperti satu kejadian karena dua dadu dilambungkan secara bersamaan, hal tersebut merupakan dua kejadian. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan fokus penghitungan peluang ialah muncul angka 3 pada dadu pertama dan munculnya kelipatan 2 pada dadu kedua. Artinya, kedua dadu tersebut dianggap sebagai dua kejadian yang berbeda. Hal ini cukup jelas karena disebutkan adanya dadu pertama dan dadu kedua, bukan kedua dadu. Bandingkan dengan kalimat yang berbunyi dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya angka pada dua buah dadu tersebut berjumlah 10. Dua dadu tersebut dilempar secara bersamaan, tetapi penghitungan peluang ialah angka dua buah dadu berjumlah 10. Artinya, kedua dadu tersebut dianggap sebagai satu kejadian atau kejadian tunggal. Dapat diperhatikan bahwa pada percobaan itu disebutkan sebagai kedua dadu yang hasil penjumlahannya adalah 10, bukan sebagai dadu pertama dan dadu kedua. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang adalah peluang dari kejadian tunggal atau kejadian majemuk yang ditinjau dari cara penghitungan peluangnya. Setelah memahami perbedaan antara kejadian tunggal dan kejadian majemuk, dalam hal ini dua kejadian, kita akan menghitung peluang kejadian majemuk pada contoh 1. Kita misalkan kejadian itu sebagai berikut. Kejadian A sama dengan kejadian munculnya angka 3 pada dadu pertama, yaitu 3. Kejadian B sama dengan kejadian munculnya angka kelipatan 2 pada dadu kedua, yaitu 2, 4, dan 6. Ruang sampel kejadian A dan kejadian B ialah angka pada sisi-sisi tiap-tiap dadu yang kebetulan sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, banyaknya ruang sampel dari kedua kejadian ialah 6 atau dapat dituliskan sebagai berikut. NSA sama dengan 6 dan NSB sama dengan 6. Kejadian A, yaitu kejadian munculnya angka 3 pada dadu pertama, hanya terjadi apabila angka pada dadu ialah 3, sehingga dapat kita notasikan sebagai himpunan A sama dengan 3. Jadi, banyaknya anggota kejadian A ialah 1 atau dapat kita notasikan sebagai NA sama dengan 1. Kejadian B, yaitu kejadian munculnya angka kelipatan 2 pada dadu kedua, terjadi apabila angka yang muncul ialah 2, 4, dan 6. Hal itu disebabkan 2, 4, dan 6 adalah kelipatan 2, sehingga dapat kita notasikan sebagai himpunan B sama dengan 2, 4, 6. Jadi, banyaknya anggota kejadian B adalah 3 yang dapat kita notasikan sebagai NB sama dengan 3. Dapat diperhatikan bahwa kata dan pada kalimat peluang munculnya angka 3 pada dadu pertama dan munculnya kelipatan 2 pada dadu kedua mengindikasikan sebuah peluang irisan. Selanjutnya, munculnya angka 3 pada dadu pertama tidak memengaruhi munculnya kelipatan 2 pada dadu kedua. Begitu juga sebaliknya. Munculnya kelipatan 2 pada dadu kedua tidak memengaruhi munculnya angka 3 pada dadu pertama. Artinya, kedua kejadian tersebut tidak saling memengaruhi. Hal ini berarti kedua kejadian tersebut merupakan dua kejadian yang saling bebas. Karena dua kejadian tersebut merupakan dua kejadian yang saling bebas, penghitungan peluangnya adalah sebagai berikut. Peluang irisan A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Kita perlu mencari peluang kejadian A dan peluang kejadian B terlebih dahulu
sebelum menentukan peluang dari dua kejadian yang saling bebas tersebut. Peluang kejadian A. Peluang A sama dengan NA per NSA. Substitusikan nilai NA dan NSA sehingga diperoleh 1 per 6. Jadi, peluang munculnya angka 3 pada dadu pertama ialah 1 per 6. Peluang kejadian B. Peluang B sama dengan NB per NSB. Substitusikan nilai NB dan NSB sehingga diperoleh 3 per 6. Hasilnya sama dengan 1 per 2. Jadi, peluang munculnya angka kelipatan 2 pada dadu kedua ialah 1 per 2. Peluang kejadian A dan kejadian B yang saling bebas adalah sebagai berikut. Peluang irisan A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Substitusikan nilai peluang A dan B sehingga diperoleh 1 per 6 dikali 1 per 2. Hasilnya sama dengan 1 per 12. Jadi, peluang kejadian A dan kejadian B yang saling bebas ialah 1 per 12. Artinya, peluang munculnya angka 3 pada dadu pertama dan munculnya angka kelipatan 2 pada dadu kedua ialah 1 per 12. Selanjutnya, perhatikan contoh mengenai dua kejadian yang saling bebas pada peluang irisan serta perbedaannya dengan dua kejadian saling lepas pada peluang gabungan berikut ini. Contoh 2. Suatu kotak undian berisi 20 bola yang telah dituliskan nomornya secara berurutan, yaitu dari nomor 1 hingga nomor 20. Tentukan, pertama, peluang bola yang diambil bernomor kelipatan 7 atau bola bernomor kelipatan 8. Kedua, peluang dua bola yang diambil bernomor kelipatan 7 dan bernomor kelipatan 8 dengan pengembalian. Penyelesaian. Apabila kita perhatikan, kedua pertanyaan tersebut memiliki perbedaan sebagai berikut. Pada pertanyaan pertama, bola yang diambil hanya satu walaupun tidak dituliskan secara eksplisit. Kemudian ditentukan peluangnya, yaitu bola yang diambil ialah bola bernomor kelipatan 7 atau bola bernomor kelipatan 8. Pada pertanyaan kedua, bola yang diambil ialah 2 buah, dituliskan secara eksplisit. Kemudian ditentukan peluangnya, yaitu bola yang diambil ialah bola bernomor kelipatan 7 dan bernomor kelipatan 8 dengan pengembalian. Arti dari dengan pengembalian ialah bola bernomor kelipatan 7, hasil pengambilan pertama dikembalikan lagi ke kotak. Setelah itu, ditentukan peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 8 pada pengambilan bola kedua. Proses dengan pengembalian dapat diilustrasikan sebagai berikut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jumlah bola pada kotak sebelum dilakukan pengambilan, baik pengambilan pertama maupun pengambilan kedua adalah sama, yaitu 20. Dengan demikian, yang dimaksud pengambilan dengan pengembalian adalah setiap kita melakukan pengambilan. Titik sampelnya harus dikembalikan ke posisi semula sebelum kita melakukan pengambilan berikutnya. Hal ini menyebabkan setiap pengambilan tidak memengaruhi pengambilan lainnya dan ruang sampel serta jumlah anggota ruang sampel setiap pengambilan selalu sama. Jika bola pertama tidak dikembalikan, permasalahan tersebut akan menjadi dua kejadian bersyarat yang akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Kejadian pada contoh 2 dapat kita misalkan sebagai berikut. Kejadian A, kejadian bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 7. Kejadian B, kejadian bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 8. Pada contoh 2 tersebut, terdapat 20 bola sehingga jumlah anggota ruang sampelnya ada 20, atau kita notasikan sebagai NS sama dengan 20. 20 bola tersebut telah dituliskan nomornya secara berurutan, yaitu dari nomor 1 hingga nomor 20. Dengan demikian, bola bernomor kelipatan 7 yang akan kita peroleh ialah bola bernomor 7 dan 14. Sementara itu, bola bernomor kelipatan 8
ialah bola bernomor 8 dan 16. Dengan demikian, kita dapat menuliskan himpunan dari kejadian A dan kejadian B sebagai berikut. A sama dengan 7, 14, dan B sama dengan 8, 16. Himpunan A sama dengan himpunan 7 dan 14, sedangkan himpunan B sama dengan himpunan 8 dan 16. Dari himpunan A dan himpunan B tersebut, kita memperoleh jumlah himpunan sebagai berikut. Banyaknya himpunan A ialah NA sama dengan 2. Banyaknya himpunan B ialah NB sama dengan 2. Pertanyaan pertama, peluang bola yang diambil bernomor kelipatan 7 atau bola bernomor kelipatan 8. Kata atau mengindikasikan peluang gabungan. Dapat diperhatikan bahwa anggota himpunan kejadian A dan anggota himpunan kejadian B tidak mempunyai anggota yang sama. Artinya, irisan kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong atau kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Dengan demikian, dua kejadian tersebut merupakan dua kejadian yang saling lepas sehingga peluangnya ialah sebagai berikut. Peluang gabungan A dan B sebagai kejadian yang saling lepas sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Sama dengan NA per NS ditambah NB per NS. Substitusikan nilai NA, NB, dan NS sehingga diperoleh 2 per 20 ditambah 2 per 20. Sama dengan 4 per 20. Hasilnya sama dengan 1 per 5. Jadi, peluang keluarnya bola bernomor kelipatan 7 atau bola bernomor kelipatan 8 ialah 1 per 5. Pertanyaan kedua, peluang dua bola yang diambil bernomor kelipatan 7 dan bernomor kelipatan 8 dengan pengembalian. Kata dan mengindikasikan peluang irisan. Diketahui bahwa bola bernomor kelipatan 7 pada pengambilan pertama tidak memengaruhi bola bernomor kelipatan 8 pada pengambilan kedua. Begitu juga sebaliknya. Bola bernomor kelipatan 8 pada pengambilan kedua tidak memengaruhi bola bernomor kelipatan 7 pada pengambilan pertama. Artinya, kedua kejadian tersebut tidak saling memengaruhi. Dua kejadian tersebut merupakan dua kejadian yang saling bebas sehingga peluangnya adalah sebagai berikut. Peluang irisan A dan B, dalam hal ini kejadian saling bebas, sama dengan peluang A dikali peluang B. Sama dengan NA per NS dikali NB per NS. Substitusikan nilai NA, NB, dan NS sehingga diperoleh 2 per 20 dikali 2 per 20, sama dengan 4 per 400, hasilnya sama dengan 1 per 100. Jadi, peluang dua bola yang diambil bernomor kelipatan 7 dan bernomor kelipatan 8 dengan pengembalian ialah 1 per 100. Dari kedua contoh tersebut, dapat dipahami bahwa dua kejadian yang saling bebas tersebut dapat terjadi jika ruang sampelnya berbeda, atau ruang sampelnya sama, tetapi dengan pengembalian. Kejadian majemuk dan peluang saling bebas kasus Ida dan Janet. Setelah memahami perbedaan dua kejadian yang saling bebas, kita kembali ke permasalahan di awal video ini. Ida dan Janet mengikuti pendaftaran untuk memperoleh beasiswa dengan diketahui peluang Ida memperoleh beasiswa tersebut adalah 0,62. Sedangkan peluang Janet memperoleh beasiswa tersebut adalah 0,55. Kejadian pada kasus Janet dan Ida tersebut kita misalkan sebagai berikut. Kejadian A sama dengan kejadian Ida memperoleh beasiswa. Kejadian B sama dengan kejadian Janet memperoleh beasiswa. Dengan demikian, kita memperoleh peluang A sama dengan 0,62 dan peluang B sama dengan 0,55. Ida maupun Janet tidak saling memengaruhi keduanya untuk mendapatkan beasiswa, sehingga kejadian A dan kejadian B tersebut tidak saling memengaruhi. Artinya, kejadian tersebut merupakan dua kejadian yang saling bebas. Selanjutnya,
kita akan menentukan peluang keduanya memperoleh beasiswa serta peluang Ida memperoleh beasiswa tersebut, sedangkan Janet tidak memperolehnya. Penghitungannya adalah sebagai berikut. Peluang Ida dan Janet sama-sama memperoleh beasiswa. Peluang keduanya memperoleh beasiswa dapat diartikan sebagai peluang Ida memperoleh beasiswa dan Janet memperoleh beasiswa. Hal itu dapat kita tuliskan sebagai peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Seperti berikut. Peluang irisan A dan B, dalam hal ini kejadian saling bebas, sama dengan peluang A dikali peluang B. Substitusikan nilai peluang A dan peluang B, sama dengan 0,62 dikali 0,55, hasilnya sama dengan 0,341. Jadi, peluang Ida dan Janet sama-sama memperoleh beasiswa ialah 0,341. Peluang Ida memperoleh beasiswa sedangkan Janet tidak memperolehnya. Hal itu dapat diartikan sebagai peluang Ida memperoleh beasiswa dan Janet tidak memperoleh beasiswa. Kita dapat menuliskan peluang kejadian A dan kejadian tidak B tersebut dengan persamaan sebagai berikut. Peluang irisan A dan tidak B atau B komplement sama dengan peluang A dikali peluang B komplement. Nilai peluang B komplement ialah 1 dikurang peluang B. Substitusikan nilai peluang A dan peluang B sehingga sama dengan 0,62 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,55 sama dengan 0,62 dikali 0,45. Hasilnya sama dengan 0,279. Jadi, peluang Ida memperoleh beasiswa sedangkan Janet tidak memperolehnya ialah 0,279. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, peluang dari dua kejadian majemuk dibedakan menjadi dua kategori, yaitu peluang gabungan dan peluang irisan. Kedua, peluang irisan terdiri atas peluang dua kejadian saling bebas dan peluang dua kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Ketiga, dua kejadian dinyatakan saling bebas jika kedua kejadian tersebut tidak saling memengaruhi hasil kejadian lainnya. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak memengaruhi munculnya kejadian B dan kejadian B tidak memengaruhi kejadian A. Keempat, peluang dari dua kejadian saling bebas ialah sebagai berikut. Kelima, dua kejadian saling bebas dapat terjadi jika ruang sampelnya berbeda atau ruang sampelnya sama, tetapi dengan pengembalian.